Namaste Meredos, welcome to Thai Up Belajar di India Channel. Meredos, sepanjang setahun ini kita sering banget dengar kata G20. Mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, portal-portal berita digital, sampai di stasiun KRL, bandara, dan masih ada banyak lagi. Kira-kira apa sih itu G20 dan apa hubungannya dengan kita yang baru aja selesai menyelenggarakan G20 di Indonesia? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, supaya Meredos gak ketinggalan info-info menarik tentang India dan seputar dunia pendidikan. Kita mulai dari poin pertama dulu ya Meredos. G20 memiliki posisi yang strategis di dalam menentukan masa depan pertumbuhan ekonomi dunia. Kok bisa sih? Bayangkan, G20 sebagai sebuah pertemuan besar yang dihadiri oleh perwakilan berbagai negara dan setiap perwakilan saling berdiskusi dengan serius tentang berbagai topik yang penting. Hasil dari diskusi mereka menentukan arah perkembangan lebih dari 80% perekonomian dunia, 75% perkembangan perdagangan internasional, dan mempengaruhi kebijakan pemerintah bagi 60% populasi dunia. Kira-kira apa yang akan Meredos diskusikan dan tanyakan di tengah pertemuan seperti itu? Jika dipikirkan lebih jauh, kok bisa ya G20 ini terbentuk? Jadi, awalnya G20 itu merupakan pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Puncak dari pertemuan ini dinamakan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20. Pertemuan ini awalnya dimulai pada tahun 1999, tapi semenjak KTT 2008 di Washington, Amerika Serikat, setidaknya ada 3 isu utama yang dibahas, mulai dari respon terhadap krisis global, reformasi lembaga keuangan internasional, dan isu perdagangan internasional. Seiring waktu berlalu, pada tahun 2010, pesertanya pun juga ikut bertambah Meredos. Bukan hanya Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, tapi para pemimpin negara atau pemerintah juga perlahan-lahan ikut ke dalam pertemuan G20. Meredos bisa bayangkan, para pemimpin negara duduk bersama untuk saling berdiskusi. Selain itu, pertemuan G20 bukan cuma membahas tentang jalur keuangan aja Meredos, tapi topik-topik non-keuangan atau biasa dikenal dengan nama jalur Sherpa juga ikut didiskusikan. Jalur Sherpa ini kurang lebih membahas tentang topik-topik seperti energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, hingga perubahan iklim. Bisa dibilang saat ini G20 telah beranggotakan 19 negara utama dan Uni Eropa. Kamu mau tahu satu hal unik gak Meredos? Seharusnya ya, tahun ini bukan Indonesia yang jadi tuan rumah, tapi India dulu. Baru tahun depan Indonesia yang jadi tuan rumah di tahun 2023. Lalu kenapa mereka saling tukar masa jabatan? Hal ini bisa terjadi karena pada tahun 2023 mendatang, Indonesia juga ditunjuk sebagai ketua ASEAN. Jadi, supaya jadwal dari Indonesia tidak terlalu padat, kedua negara pun sepakat untuk bertukar masa jabatan. Relasi ini menunjukkan hubungan yang harmonis antar Indonesia dan India. Kira-kira bagaimana pendapat Meredos? Ya, bisa dibilang kalau untuk negara jelas untuk pertumbuhan ekonomi global. Tapi apa dampaknya buat kita, para milenial? Nah, bisa dibilang ini momen yang tepat supaya kita bisa menyebarkan cerita dan manfaat positif ke dunia. Kalau kamu di bidang pariwisata, ini kesempatan kamu untuk menyebarluaskan destinasi wisata di wilayah kamu. Kalau kamu punya bisnis atau mungkin sejenis UMKM, ini bisa jadi kesempatan kamu menyebarluaskan produk yang kamu miliki secara global. Dan masih ada banyak potensi-potensi lainnya yang bisa digali. Bisa dibilang, G20 adalah sebuah momen di mana semua mata dunia tertuju padamu. Intensitas orang-orang mencari tahu tentang negaramu akan jadi jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.
Jadi, jangan sampai kalian lewatkan kesempatan langka ini ya, karena untuk satu negara menjadi tuan rumah itu hanya bisa dilakukan setiap 20 tahun sekali. Oh, Sita juga mau kasih tahu nih, untuk tema besar G20 2023 di India adalah Vasudhaiva Kutumbakam, yang artinya satu bumi, satu keluarga, satu masa depan. Tema ini merupakan sebuah respon dari India bagi dunia global untuk kembali membangun dunia pasca pandemi. Dan berikut merupakan arti dari logo G20 tahun 2023. Nah, sampai di sini dulu ya video kali ini. Dan kalau kamu ada pertanyaan atau ada topik lain yang ingin dibahas di video berikutnya, kamu bisa meninggalkan tanggapan atau feedback kamu di kolom komentar. Dan nanti kita bakal lanjut lagi buat bahas topik-topik seputar India dan seputar dunia pendidikan. Sekian dulu dari Sita, dan jangan lupa ikuti terus sosial media kami. Kami Alvida Nakina, Nirmilengi.